ويشفي صدور قوم مؤمنين فيه شفاء للناس. Komunisme hampir terbabat habis, hampir tercabut sampai ke akar-akarnya, hampir. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada, tapi sampai sekarang geliat mereka pun tidak akan begitu kelihatan. Kalaupun ada yang mengatakan di besar-besar komunis bangkit, itu lebih karena unsur politis, lebih unsur politik. Kenyataan kebangkitan mereka tidak begitu bahaya. Kemarin saya ditelepon oleh seorang Intel Polres. Mereka menanyakan ke saya terang-terangan, apakah di Nganjuk ini sudah ada kelompok Syiah? Apakah di Nganjuk ini sudah ada kelompok Wahabi, kelompok Salafi? Terus karena saya ditanya, saya jawab, kalau Syiah saya belum tahu. Tapi kalau simpatisan Syiah mungkin ada. Pergerakan kelompok Syiah di Nganjuk belum ada. Tapi kalau simpatisan Syiah mungkin saja, karena belum tercium aromanya. Tapi kalau Salafi atau Wahabi di Nganjuk sangat banyak. Titik kajiannya di sini saya sedikit banyak juga tahu. Nah, kenapa ini dipertanyakan? Kenapa ini dipertanyakan? Di negara manapun, di Timur Tengah terutama, ketika Salafi atau Wahabi dominan dan Syiah kuat, hampir pasti perang tidak ada hentinya. Ini yang terjadi di Timur Tengah, itu peperangan yang terus ramai. Intinya ya antara kelompok dalam Islam ya, sesama Islamnya lah ya, antara kelompok yang berbasis ke Salafi meskipun mereka menyebutnya Sunni, dan kelompok yang berbasis ke Syiah. Bukan debat lagi, perang. Kalau di Indonesia sampai saat ini hanya ke level perdebatan saja. Di Indonesia meskipun mereka tidak ngajak debat, tapi debat. Ini yang terjadi. Jangan perhatikan kajian mereka, kebanyakan selalu semua yang berkaitan dengan amalan orang NU dianggap bid'ah semuanya. Saya saudara saya, Pak. Saya salah satu tahun saya Ya itu memang realitasnya seperti itu. Nah, ini kalau kita mau diam, menjaga diri, menjaga hati seperti ini, janji Allah seperti ini. Loro hati tenan. Jangankan jenengan. Orang sekelas Cak Nun ini saja yang sudah sangat bijak, sudah sangat tua, ketika sudah gregetan dengan kelompok seperti ini, kalimatnya terang-terangan misui biasa Cak Nun kan kasar. Kalau jenengan sering mendengar kajiannya Gus Baha itu lebih memilih komunitas cangkem elek. Cak Nun itu sudah dulu sebelum Gus Baha mengatakan komunitas cangkem elek, Cak Nun itu kalau sudah terlanjur gregetan misuh biasa. Itu Cak Nun. Kalau sudah menyinggung mereka, Cak Nun pun biasa misuh-misuh. Jangankan sekelas Cak Nun, sekelas Gus Mustafa Bisri, Gus Mus, itu kalau kajian-kajian kalau sudah menyebut tentang kelompok mereka juga gregetan. Kenapa? Ya pancen nemen. Dibiarkan juga menyakitkan, dilawan gak enek gunane. Ya ini buah si malakama, maju catu mundur ajur. Nah, oke, terlepas dari semua itu bukan ranah kita nggih. Kita niku wong bodho, gak sangeyel macem-macem. Karena itu hadis ini kita jadikan pegangan. Kalau kita dalam kondisi salah meninggalkan perdebatan, Allah menjanjikan rumah di pinggiran surga. Kalau kita benar mau meninggalkan perdebatan, Allah menjanjikan rumah di puncak surga, di atas surga. Semoga saja kita masuk dalam wilayah ini, Allahumma amin. Terus wala yang bagilan ora api ayah da'aka apa yang to mbujuk ing sira, ayah da'aka apa yang to mbujuk ing sira asyaitonu sapa setan,
Asyaitonu sapa setan wa yaqula lan ngucap sapa setan laka maring sira. Ngucape kata-kata setan begini, azhir ngetokno sira al haqqa ing bener. Wala tudahin lan ojo. Nah, ini saya juga bingung mencari terjemah dalam bahasa Indonesia. Kula waca riyen, wala tudahin lan ojo mertambuh napa niku maknane? Nglemesne sikap fihi ing dalem kebenaran. Dan tidak bagus, tidak baik. Sebaiknya kita menghindarkan diri, jangan sampai kita terbujuk oleh bisikan setan. Kenapa? Nuwun sewu. Bagi orang yang berilmu, ketika dia merasa mempunyai ilmu, kemudian ada orang yang menunjukkan sikap yang salah, kadang di dalam hatinya ada bisikan dari salah satunya setan. Kamu harus menunjukkan kebenaran. Itu salah. Jangankan orang yang berilmu, kita saja, kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang menyampaikan sesuatu yang salah di mata kita, dalam keilmuan kita, kadang kita spontan ingin meluruskan, ya kan? Nah, ini kadang pikiran semacam ini, kadang ini ada bisikan dari setan. Kapan itu muncul? Itu muncul kalau memang salah satunya kita dalam hati kecil kita, ketika kita sudah menunjukkan kesalahan dia, ada rasa puas. Berarti saat itu bisikan setan yang berjalan. Pertama, di antara ciri khas bahwa tujuan kita menunjukkan kebenaran itu salah, niat kita itu salah, manakala kita ingin menunjukkan di hadapan orang banyak. Salah satunya. Kenapa? Biar kita ada bisikan, ada sedikit motif di dalam hati kita bahwa biar kelihatan bahwa saya ini tahu, berilmu, dia tidak berilmu. Ini harus hati-hati, lembut nih. Jarang kita berpikir seperti ini. Halus, keinginan spontan seakan-akan kita itu menunjukkan kebenaran. Wis mbak sampean salah, sing bener ngene iki lho. Ketika kita ingin mengungkapkan itu di hadapan orang banyak, maka saat itu ada satu motif terselubung di dalam hati kita bahwa kita ini ingin dilihat sebagai orang yang berilmu. Ini penyakit. Maka Imam Ghazali mengingatkan, jangan sampai terbujuk oleh setan yang setan itu seakan-akan membisikkan di hati kita, tunjukkan kebenaran. Dan jangan engkau bermanis-manis muka di hadapan orang lain. Bermanis-manis muka, ngelemes kau mertambuh ben iso dianggap wong apik karo wong liya terus gak gelem ngelekne. Niku wong itu ada satu motif biar tidak bingung. Dalam satu keadaan seseorang itu ini saya tidak mengatakan ulama meskipun di bahasa ulama-ulama kuno itu disebut ulama. Salah satu penyakit orang berilmu adalah dia tidak mau menunjukkan kebenaran karena ada motif harapan dia mendapat sesuatu dari yang salah. Misalnya ada pemerintah yang menyimpang, salah, kemudian dia tidak mau menunjukkan kebenaran kepada pemerintah itu dengan harapan tetap mendapat suplai bantuan dari pemerintah, maka ini namanya mertambuh. Napa? Mertambuh itu ngelelemes itu, bermanis-manis muka di hadapan pejabat, di hadapan orang lain karena ada harapan mendapat sesuatu dari orang tersebut. Sambut dipaham gini. Nah, ini kadang setan membalik. Mboten bingung nggih niku wau. Kula tegesne riyen, menawi bingung ning nggih nggih bingung. Ini kadang setan membalik teori ini. Karena mertambuh kalau mau tidak baik, kadang setan memanfaatkan itu. Kamu jangan sampai menjadi orang yang bermanis-manis muka mertambuh. Maka tunjukkan kebenaran. Ingatkan dia, debat dia, salahkan dia. Dalam hati muncul pikiran ingin menunjukkan bahwa saya tidak ingin. Nah,
secara tidak langsung kemudian mencari kesalahan itu tadi akhirnya. Tapi dalam hati saya ingin menunjukkan kebenaran. Saya tidak ingin dianggap menjadi orang yang sok bermanis muka di hadapan pejabat. Nah, ini kan halus lagi. Sangat halus nih. Berarti kita sekeliling kita itu setan-setan apa ya Pak? Memang begini. Ternyata kebaikan itu masih banyak setan. Nah, ini yang saya katakan bahwa sangat benar ketika Rasulullah menyebutkan bahwa jihad melawan nafsu itu jihad akbar. Kenapa? Karena perang melawan setan ini jauh lebih sulit. Semakin pandai diri kita, setannya juga semakin pandai. Nek setane kelas awake dhewe wong bodho-bodho ngeten iki ya, awake dhewe wong bodho, setane nggih kelas cah TK. Wong mboten usah setan sing kelas SMP. Setan sing kelas TK mawon sudah mampu menyebabkan kita menjadi orang yang merebut tugas setan kok, Ustaz. Disalahkan apa untuk berapa? Setannya mau pensiun disalahkan. Setane mau pensiun, disalahne mau mergo tugasnya wis direbut menungso, arep pensiun setane. Padahal dari setan itu juga. kita baru berhadapan dengan setan sing kelas TK, kita sudah merebut tugas setan. Apalagi kalau jenengan sudah mendengar keterangan seperti ini, kita paham bahwa sebenarnya jihadnya ulama, perangnya hati ulama itu jauh lebih berat dari peperangan hati kita. Niki kan baru terasa tadi, lembute bisikan setan seperti ini. Dan ini tidak akan pernah kita dapatkan kajian seperti ini kalau kita tidak mendapat dari guru yang paham seperti ini. Berarti kan panggil, nyok jalan ini selingan. Mau berangkat ngawas, omah itu jum-jum kan tinggal ngaji. Oke. Nah, saya tadi kan sudah dari subuh juga di pondok Brebes. Terus pulang-pulang itu anu tak ngaji Pak Pak. Omah ngaji. Tapi aku jadi gimana Memang ya. Akhirnya memang seperti itu. Kalau kita memang paham bahwa semakin paham kita tentang hati kita, semakin berat kita berperang dengan hati kita, dengan setan. Hati yang dijadikan ajang peperangan antara malaikat dengan setan. Ya ini memang real dan ini kasus kita semua. Sering pernah saya sampaikan, ketika setan, ini bahasa dari salah satu guru saya, ketika setan sudah tahu titik lemah, sudah tahu lubang di mana dia bisa menggoda hati kita, maka dari lubang itu setan akan terus menggoda kita. Ini yang saya dapatkan dari satu guru saya. Ketika kita sudah pernah tergoda oleh setan misalnya karena emosi kepada suami, maka emosi kepada suami ini akan terus dijadikan alat oleh setan untuk kita terbawa oleh mereka. Salah satunya memang seperti itu. Dan ini semua manusia. Artinya titik kelemahan kita, setan itu memang sangat paham. Dan kita juga harus tahu. Tahu dan kita juga harus tahu. Inilah titik kelemahan kita. Ya, belum tentu. Belum tentu. Setan punya jalan lain. Jadi jalannya itu sangat banyak. Tapi aku harus dapur. Kalau dengan suami, insya Allah lebih banyak biasanya kalau hanya dengan rumah anak-anak nggak segera. Ya, itu dari satu sisi. Tapi sisi lain, setan juga punya celah lain. Godaan dengan cowok, godaan dengan dari sana-sana WA-an, kontek-kontekan. Nah, artinya memang
Manusia ini tidak mungkin terlepas dari jerat-jerat yang sudah dipasang oleh setan dari sisi-sisi kehidupannya. Berarti godaan itu sebenarnya kalau yang namanya godaan Ya. itu sebenarnya bukan kiriman dari Allah, tapi itu sebenarnya bisikan dari setan. Dari setan. Tapi kita kembalikannya ke Allah tidak ada apa-apa juga. Seharusnya memang kita kembalikan ke Allah. Artinya kita kembalikan ke Allah, ya Allah ini ujian jenengan untuk menguji saya. Gitu nih. Kembalinya ke situ. Sebenarnya yang mengirim itu setan. Itu pergodaan dari setan untuk menjebak kita supaya kita terpeleset di jalur yang benar. Tapi kita masih ingat untuk mengembalikannya. Untuk kembalikannya ini sandarannya ini ujian dari Allah lewat setan. Kalau lewat setan, Nggih, mengujinya lewat setan. Oh, kalau sekarang bukan lagi lewat setan karena tugas setan sudah kita rebut. oh kita gitu. Iya. Oh iya Pak. Iya iya. Oke. Setannya sudah direbut suaminya Pak. Oke, jadi dari sini kita paham nggih, ternyata ada makna yang terselubung, ada betapa beratnya berjihad dengan hati kita, menjaga hati kita, menguasai hati kita itu sangat berat. Jenengan naik sampun paham ternyata halus seperti ini, jenengan tidak akan mudah menyalahkan ulama. Kenapa kemudian banyak ulama yang memilih diam, tidak usah kemana-mana? Kenapa kemudian banyak ulama yang memilih tidak usah merespon ke lingkungan, bahkan tidak merespon ke kelompok-kelompok yang kelihatannya arogan seperti itu? Kenapa? Ya ini tadi alasannya, bahwa di situ ada peperangan dengan setan, dengan jiwanya, dengan nafsunya, tidak serta-merta. Ini jangan tertipu dengan bisikan setan yang mengajak kita menunjukkan kebenaran, tapi sebenarnya itu akan mengajak kita pada jalur yang salah. Terus fa inna syaitona, mongko sak tenane setan. Fa inna syaitona, mongko sak tenane setan niku kalimatnya dos pundi? Abadan. Lah yen kula niki adaban nih. Walik. Abadan ing dalam selawase. Yastajiru nggih. Yastajiru iku narik sapa setan? Narik alhamqa ing pira-pira wong kang bodho. Pira-pira wong kang bodho ditarik ila syarri maring Allah. Tapi wong kang kumprung, mananipun teng mriku kumprung, mengke kula perjelas, narik wong kumprung dhateng perkara Allah fi ma'radil khairi. Fi ma'radil khairi ing dalem nggon pepenton, ing dalem bentuk kang apik, ing dalem napa niku nek maknani? Mentokaken nggih, mentokaken kebagusan. Karena selamanya setan itu akan menjebak, menarik orang-orang bodoh dalam tanda kutip, menarik orang-orang bodoh kepada keburukan dalam bentuk kebaikan. Itu pola setan, ciri khas setan mengajak, menjebak, melesetkan kita dalam keburukan tapi dengan bentuk kebaikan. Itu ketika mengajak kepada keburukan langsung tidak bisa, maka dia menggiring kita kepada kebaikan, tapi ketika kebaikan ini yang menggiring setan, maka sebenarnya arahnya tetap kepada keburukan. Kula paringi contoh riyen sederhana. Apa mungkin seperti ini? Sangat mungkin. Contohnya, aku tak budal ngaji ya, ning omah nyawang bojo sumpek. Pas tukaran kali bojone mergo sumpek, ketika ada pertengkaran dengan suami karena marah, kecewa, suami juga sedang dalam kondisi marah, untuk menghindari suami tak ngaji ya. Tak melayu ngaji ya. Kenapa? Kita mengaji karena melarikan diri. Jadi hitungannya gimana itu? Ya. Itu kan juga ini contoh mawon. Tidak, biasanya mungkin berarti gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Kok contohnya kok pas gitu niku. Buat maksud kula nyindir jenengan lho. Ini hanya contoh. Tapi kan intinya itu contoh Ya, ini hanya contoh, tapi memang ini real. Jadi bagaimana kalau memang ada perkara dengan suami, ya kita selesaikan dulu, kita minta maaf. Setelah damai baik, ya saya mau berangkat ngaji, minta izin. lanjut.
Ulang lanjutkan perang Bratayuda deh. Nah, ini hanya contoh kecil, tapi sebenarnya banyak sekali bisikan setan yang menggiring kita kepada keburukan tapi lewat jalur kebaikan. Contoh sederhana, aku tak sholat duha ben rezekiku lancar. Menek rezekiku lancar pengen duwe mobil. Kenapa? Mergo aku gak terima tonggoku ke mobilnya api. Ini kan banyak juga terjadi. Artinya ini contoh-contoh kecil saja. Sangat banyak pola setan ketika tidak bisa menjebak kita langsung kepada keburukan, maka dia akan menggiring kita ke arah yang baik, namun orientasinya, tujuan akhirnya, finishnya adalah arah buruk. Untuk melihat itu bagaimana? Pertanyaan lagi ini, mula susul nih. Untuk melihat bahwa yang kita lakukan ini murni kepada kebaikan atau ada arah kepada keburukan, bagaimana? Salah satu cara yang paling sederhana adalah kita lihat langkah kita selangkah ke depan atau 2 langkah ke depan dari kebaikan yang akan kita lakukan. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang sibuk berzikir, sibuk beribadah, sehingga sampai lupa tidak minta kepada Allah, maka Allah akan memberi yang lebih baik dari apa yang telah diberikan kepada orang yang minta kepada Allah.